Pengen main game Among Us, tapi kamu nggak paham gimana cara mainnya? Tenang saja, tonton video ini sampai habis, maka kamu akan bisa menjadi seorang yang paham dan juga mengerti bagaimana cara bermain game Among Us yang baik dan benar. Oke, enjoy! Bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengklik loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Gamdroid. Selamat datang di Gamdroid. Video kali ini akan membahas tentang tutorial atau cara bermain game Among Us dengan benar. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai saja ke penjelasannya. Among Us merupakan sebuah game kerjasama dan juga pengkhianatan di mana player bisa menjadi crewmate dan juga impostor. Oke, game ini bisa dimainkan oleh 4-10 orang via online ataupun melalui lokal wifi. Kontrolnya bisa menggunakan joystick dan juga menggunakan touch atau disentuh. Jadi jalannya mengikuti arah sentuhan. Jika kamu membuat sebuah room, maka kamu mempunyai kontrol penuh atas room tersebut. Kamu bisa mengatur peraturan apa yang akan ditetapkan di room yang kamu buat. Jika kamu ingin bermain bersama teman dan tidak ingin diganggu oleh publik, maka kamu bisa mengatur room tersebut menjadi private. Dan jika kamu menggunakan atau ingin bermain dengan orang-orang umum, maka kamu bisa mengatur room tersebut menjadi publik. Kemudian kalian dapat mengatur berapa banyak jumlah task yang akan terdapat di dalam room tersebut. Bisa mengatur seberapa cepat langkah atau kecepatan jalan player yang ada di room tersebut. Bisa mengatur berapa jumlah impostornya yang ada di dalam room tersebut. Kemudian jika ada orang yang merusuh di room tersebut, kamu juga sebagai room master dapat meng-kicknya ataupun membanet player tersebut dari room yang kamu buat. Dan masih banyak lagi yang dapat kalian atur di room tersebut. Oke, nanti saya jelaskan saja secara langsung. Lalu di dalam permainannya, player memiliki sebuah map yang menunjukkan di mana saja letak kerusakan atau task yang harus dilakukan dan diselesaikan. Jika di mapmu terdapat tanda seru warna kuning, berarti di situ merupakan letak task yang harus kalian selesaikan. Oke, seperti yang saya jelaskan barusan, di game ini kamu dapat menjadi crewmate dan juga menjadi impostor. Dan apabila kamu menjadi kru, di sini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian harus menyelesaikan semua task atau tugas yang kalian dapatkan untuk mengisi ukuran atau meteran yang berwarna hijau di pojok kiri atas. Jadi apabila meteran tersebut penuh sebelum impostor membunuh seluruh anggota kru, maka crewmate lah yang menjadi pemenangnya. Yang kedua, kalian harus mengatasi sabotase yang dilakukan oleh impostor. Yang ketiga, kalian dapat menekan tombol emergensi untuk meeting jika kalian menemukan impostor. Oke, lalu kalian harus mereport atau melaporkan jika kalian menemukan mayat ya. Kemudian kalian juga harus mengecek admin map dan juga kamera security atau kamera pengawas untuk mengawasi gerak-gerik atau aktivitas yang terdapat di map tersebut. Jadi tugas utama dari crewmate ini adalah harus menyelesaikan semua task yang didapatkan agar meteran hijau di pojok kiri atasnya penuh dan kalian pun menang. Oke, sekarang saya masuk ke tugas utama dari impostor. Nah, di sini ada banyak sekali tugasnya. Yang pertama, kalian harus menyatu dengan para kru. Menyatu ini dalam artian jangan sampai kalian dicurigai oleh para crewmate. Kemudian kalian bisa mensabotase kapal agar membuat para crewmate menjadi kebingungan dan juga kewalahan. Kalian juga dapat menggunakan ventilasi untuk memudahkan pergerakan kalian dan juga bersembunyi ketika kalian sudah membunuh. Lalu kalian juga harus berpura-pura sedang menyelesaikan tugas agar tidak dicurigai. Kemudian yang terakhir yang merupakan tugas utama dari The Impostor sendiri yaitu membunuh para anggota kru. Nah,
Dalam membunuh para anggota kru sendiri, kalian tidak boleh membunuh ketika di kerumunan. Agar kalian tidak dicurigai dan tidak ketahuan, kalian bisa membunuh krunya satu-satu di tempat yang kosong dan tidak ada orang. Ketika kalian berdua dengan crewmate, kalian bisa membunuhnya dan juga langsung meninggalkan TKP agar kalian tidak dicurigai. Kalian bisa kabur dengan menggunakan ventilasi agar kalian tidak terlihat lalu lalang di sekitar lokasi mayat. Oke, agar menciptakan permainan yang adil ketika player sedang bermain, tidak diizinkan untuk berbicara ataupun berkomunikasi dengan player lain. Dan juga jika kalian terbunuh oleh impostor, kalian tidak dapat berkomunikasi dengan player lain. Tetapi Ghost masih harus tetap menjalankan task agar para crewmate menjadi pemenangnya. Kemudian apabila ada seseorang yang melaporkan penemuan mayat ataupun menekan tombol emergency meeting, maka seluruh pemain yang ada di room tersebut akan mulai memasuki sesi diskusi untuk menentukan siapa impostor yang ada di room tersebut. Jika kalian adalah seorang impostor, maka yang harus kalian lakukan adalah tetap mengikuti diskusi tersebut, tapi kalian harus berpura-pura menjadi crewmate biasa agar orang-orang tidak mencurigai kamu sebagai impostor. Setelah sesi diskusi selesai, maka para pemain di room tersebut akan memulai sesi pemilihan atau pemungutan suara untuk memilih siapa yang dicurigai sebagai impostor agar orang tersebut dapat dibuang dari kapal. Jika kalian masih ragu dan belum mengetahui siapa yang menjadi impostornya, maka kalian bisa mengklik skip vote dan juga menceklisnya untuk men-skip pemilihan atau pemungutan suara. Untuk melatih keterampilan kalian dalam bermain game Among Us, kalian juga dapat berlatih di pre-play mode. Di situ kalian dapat berlatih bagaimana teknik atau cara-cara yang benar dalam bermain sebagai impostor maupun menjadi crewmate. Baiklah, karena sudah dijelaskan semuanya oleh saya, langsung saja kita masuk ke gameplaynya. Di sini ada 3 pilihan, ada create game, find game, dan enter code. Jika kalian ingin membuat room, maka kalian memilih create game. Dan apabila kalian ingin masuk langsung ke room orang lain, kalian langsung saja klik find game. Di game ini ada 3 map yang dapat kalian pilih. Yang pertama adalah The Scale, lalu yang kedua adalah Mira HQ, dan yang ketiga adalah Polus. Jika kalian adalah seorang pemula, maka pilihlah map The Scale karena masih terbilang mudah. Lalu di sini kita langsung saja pilih roomnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam sebuah room. Di sini kalian dapat mengcustomize karakter kalian dari mulai warna tubuh karakter kalian. Lalu kalian bisa memilih head ataupun topi yang pokoknya yang di kepala kalian. Lalu kalian dapat memilih pet apabila kalian membelinya. Dan jika kalian seorang pemain gratisan, maka kalian tidak dapat memilih pet dan juga skin karena harus membelinya. Oke, di sini ada game yang merupakan kumpulan peraturan di room ini. Bisa kalian lihat di sini tertera emergency meeting hanya sampai 5 kali. Lalu cooldown emergensinya itu 15 detik. Dan juga diskusi time-nya, waktu diskusinya 15 detik, waktu pemotingan atau pemilihan pemungutan suara 120 detik, dan player speed atau kecepatan berlari playernya itu 1,25 kali, dan crewmate visionnya itu 1,5 kali, dan impostor visionnya itu 0,25 kali. Cooldown membunuhnya itu 25 detik dan juga kill distance-nya itu medium. Oke, gamenya pun dimulai. Oke, ini dia. Nah, di sini saya menjadi crewmate atau orang baiknya. Nah, yang pertama harus dilakukan sebagai crewmate adalah membuka map dan melihat di mana saja lokasi teksnya, lokasi tasknya.
Taksnya itu yang bertanda seru warna kuning. Nah, ini dia. Di ruangan ini ada satu taks. Kita langsung kerjakan saja tugasnya, yaitu membersihkan dedaunan. Oke. Lalu kita lihat lagi menuju ke taks berikutnya. Taks berikutnya itu ada di ruangan yang ini. Di ruangan communication. Langsung saja kita download. Kalian tinggal tunggu saja, nggak makan waktu lama kok, cuman sebentar. Tunggu hingga selesai, dan jika sudah selesai langsung lanjut ke tugas berikutnya. Nah, di sini ada tugas. Nah, kebetulan ada dead body reported. Nah, di sini bakalan masuk ke sesi diskusi. Dan yang terbunuh itu si kuning, si yellow. Si yellow-nya mati. Dan di sini adalah sesi diskusinya. Nah, kita sebagai crewmate yang baik, kita harus menanyakan siapa pelakunya. Karena ini masih belum pasti dan tersangkanya belum ditemukan, maka saya memilih untuk skip vote. Nah, skip vote itu yang ada di pojok kiri. Kita langsung klik saja skip vote dan checklist untuk men-skip pemilihan atau pemungutan suara. Oke, kita tinggal tunggu saja hingga proses votingnya selesai, dan kebanyakan orang memilih skip voting. Di sini tidak ada orang yang dibuang dari pesawat. Oke, sekarang kita lanjut. Kebetulan ini sedang mati lampu. Jadi kita harus membetulkan beberapa persen dari kerusakan lampu agar kembali menyala. Nah, di sini sudah dibetulkan oleh teman kita, jadi sudah terang lagi jalannya. Terus saja kalian selesaikan misi-misinya hingga selesai semua. Nah, di sini ada dead body reported lagi. Kita bakalan masuk ke sesi diskusi. Dan di sini udah ketahuan siapa pelakunya. Orang-orang pada ngomongin si Brown alias si coklat. Oke. Ini game berbahasa Inggris ya. Tapi kalau kalian nggak bisa berbahasa Inggris, kalian bisa cari room yang isinya itu orang Indonesia. Banyak kok sekarang. Nah, di sini si Brown yang menjadi tersangkanya, yang dicurigai sebagai pembunuhnya, maka kita langsung saja voting si Brown untuk di-kick atau dibuang dari pesawat ini. Apakah benar dia seorang impostor? Maka tinggal tunggu saja waktu votingnya ini selesai, maka dia otomatis akan keluar dari pesawat ini. Oh, semua orang memilih si Brown. Dan kita lihat apakah dia impostor. Dan ya, dia adalah seorang impostor. Dan kita pun menjadi pemenangnya.